بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد أيها الإخوة، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والحاضرين والمستمعين rahimani wa rahimakumullah. Kita awali dengan memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan al-liqa' ats-tsalits, pertemuan ketiga daurah fikih khutbah dan khatib. Tujuan dari pelaksanaan daurah seperti ini adalah untuk bertafaqquh fid din. Wa min ad-din an nafqah wa nafham wa na'lam anna khutbah al-jumu'ah fiha syi'ar min sya'airillah wa sya'airil Islam. Yang patut untuk kita ketahui adalah bahwa di dalam khutbah Jumu'ah di sana ada syiar, di antara syiar-syiar Allah, syiar Islam. Maka perlu dan penting bagi kita untuk memahami fikihnya. Baik kita sebagai pelaku atau yang bertugas sebagai penyampai khutbah ataupun bagi kita yang mendengarkan khutbah itu sendiri. Kita mohon kepada Allah agar kajian atau daurah seperti ini bisa istiqomah. Kita kurang lebih telah berada hampir di tengahnya. Dari 6 pertemuan yang kita rencanakan, ini adalah pertemuan ketiga. Begitu? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita, memberkahi hidup kita dan menerima amal soleh kita yang kita harapkan agar bisa menjadi bekal kita nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berikutnya salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik orang yang berkhutbah. Begitu pula dengan para sahabatnya dan seterusnya dari orang-orang yang membawa misi dakwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tauhid dan sunnah. Ma'asyiral muslimin wal hadirin wal mustami'in rahimakumullah. Sebagaimana yang telah diumumkan, pertemuan kita kali ini membahas al-fasl ats-tsani dari kitab yang menjadi panduan kita, Fiqhu al-Khutbah,
Khutbatul Jum'ah wa Ahkamuha Al-Fiqhiyah. Buah karya dari Syekh Abdul Aziz Ibn Muhammad Al-Hujailan hafizahullah ta'ala. Salah satu murid dari seorang ulama abad ini, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih termasuk faqih hadhil ummah. Beliau disebut-sebut sebagai faqih hadhil ummah. Dilihat dari karya-karya ilmiah yang beliau tinggalkan. Al-Imam Ibn Utsaimin itu disebut sebagai orang yang paling faqih di antara umat ini. Salah satu contohnya adalah karya beliau dalam fikih, yaitu Asy-Syarhul Mumti'. Sesuai dengan namanya, Asy-Syarhul Mumti'. Syarah penjelasan yang mengenakkan. Ya. Al-Mumti', yang sangat bagus, yang menjelaskan tentang fikih Hambali, tetapi beliau tidak taklid. Di dalam Syarhul Mumti', beliau tidak sungkan-sungkan untuk mentarjih atau menguatkan pendapat di luar mazhab Hambali. Ini pelajaran penting bagi kita. Seorang yang bermazhab tertentu tidak mengharuskan dia atau tidak melazimkan dia untuk bertaklid buta atau fanatik terhadap mazhab yang dia pelajari. Dan ini sudah dicontohkan oleh ulama-ulama kita terdahulu, ulama-ulama salaf. Baik ayyuhal ikhwah, langsung saja kita membaca apa yang telah dituliskan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Hujailan di pasal yang kedua ini tentang syurutul khutbah. Tentang syurutul khutbah. Untuk mengaitkan dengan apa yang telah kita pelajari sebelumnya, pada pertemuan yang lalu kita membahas pasal yang pertama, yaitu definisi khutbah dan jumu'ah. Apa itu khutbah secara bahasa, etimologi, dan secara terminologi, secara istilah. Begitu juga dengan jumu'ah. Kemudian sebab penamaan jumu'ah. Maka sekarang kita masuk ke pasal kedua, syurutul khutbah. Syarat-syarat khutbah. Di sana ada syurutul khutbah dan juga ada arkanul khutbah. Ada syarat-syarat khutbah, ada rukun-rukun khutbah. Rukun-rukun khutbah insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Di pasal yang ketiga. Artinya apa? Jelas perbedaan antara syarat dan rukun. Syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum sesuatu itu dimulai. Ya, syarat khutbah. Jadi sebelum khutbah dimulai ada kriteria atau hal-hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Dan sebagaimana di pertemuan awal ketika kita membahas metodologi penulis atau Syekh Abdul Aziz Al-Hujailan ini dalam menuliskan kitab fikih khutbah Jumat ini, yaitu beliau hanya fokus pada khatib dan khutbah. Jadi tidak terlalu fokus kepada orang yang menghadiri khutbah atau syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh yang mendengarkan khutbah, tidak. Tapi lebih kepada khutbah dan khatib itu sendiri. Makanya judul daurah kita ini adalah fikih khutbah dan khatib. Nah, makanya nanti syarat-syarat yang akan dibahas di sini adalah syarat-syarat yang berkenaan langsung dengan khutbah atau khatib itu sendiri. Adapun kalau ternyata di sana ada pembahasan tentang orang yang mendengarkan khutbah atau hadirinnya, maka itu adalah efek dan atau implikasi
Ataupun boleh disebut konsekuensi dari membahas masalah tentang khatib sangat erat kaitannya dengan yang mendengar khutbah itu. Maka nanti akan juga sedikit disinggung, walaupun tidak terlalu panjang. Pada pasal yang kedua ini tentang syarat-syarat khutbah itu ada 8 pembahasan. Kita mohon kepada Allah agar semuanya bisa kita sampaikan pada 2 sesi pertemuan kali ini. Baik, saya tidak akan menyampaikan apa saja yang 8 itu, karena nanti khawatirnya ketika kita menyampaikan 8 pokok pembahasan dalam pasal ini, waktunya habis. Ya. Maka nanti insya Allah akan kita sampaikan satu persatu. Dimulai dari yang pertama, al-mabhathul awwal. Yang berkenaan dengan syarat khutbah itu adalah an-niyah. Niat. Niat siapa? Niat khatibnya. Iya. Jadi, apakah seorang khatib itu supaya sah khutbahnya dia harus niat atau tidak? Ini yang menjadi pokok pembahasan yang pertama, al-mabhathul awwal. Ikhtalafa al-fuqaha fi ishtiratin niyyah li khutbatil jum'ah. Para ulama berselisih pendapat tentang apakah menjadi syarat niat itu untuk sahnya sebuah khutbah Jum'ah. Ai niyatil khatib, yaitu niat khatibnya. Karena yang mau berkhutbah siapa? Khatib. Maka di sana diperlukan niat atau tidak. Ini dibahas. Wadzalika ala qaulain, ada 2 pendapat. Al-qaulul awwal, pendapat yang pertama, annaha syartun li sihhatil khutbah. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya niat itu adalah syarat sahnya khutbah. Khatib itu harus niat. Kalau enggak niat, maka tidak sah khutbahnya. Wa bihadza qala ba'dhu Syafi'iyyah wa bihi qala al-Hanabilah. Ini merupakan pendapat sebagian ulama mazhab Syafi'i. Dan ini juga merupakan pendapat mazhab Hambali. Coba antum perhatikan, hampir mayoritas dalam masalah fikih antara mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali banyak hal-hal yang sama dan sependapat. Jadi jangan kita mencitrakan sesuatu yang pengennya selalu bermusuhan begitu. Tidak. Jadi antar mazhab itu tidak perlu dibentur-benturkan ya. Karena di sana mereka terkadang sependapat. Jadi hal yang biasa atau lumrah kalau dalam 1, 2 masalah, 3 masalah, 4 masalah dan seterusnya ada perbedaan. Tapi ketahuilah banyak di antara masalah-masalah di sana yang para ulama antara mazhab Syafi'i dan Hambali sama. Seperti di sini. Sedangkan pendapat yang kedua, al-qaul tsani, annaha laysat bisyart. Sebagian ulama yang lain mengatakan niat itu tidak menjadi syarat sahnya khutbah. Fatasihhul khutbatu bidunin niyyah. Maka sah khutbah itu tanpa niat khatib sekalipun. Menurut sebagian ulama. Siapa yang berpendapat demikian? Wa hadza huwal qaulul mu'tamad 'inda Syafi'iyah. Dan inilah pendapat yang mu'tamad di mazhab Syafi'i. Kalau yang tadi sebagian ulama Syafi'iyah. Tapi yang menjadi mazhab resmi ya, yang akhirnya dijadikan sebagai mazhab Syafi'iyah adalah tidak mengapa kalaupun tidak niat khutbah. Namun kalau kita perhatikan di sini, sebagaimana yang telah kita ketahui sebelumnya,
Dalam metode penulis ini, di buku ini, kalau disebutkan dua pendapat, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama, maka yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama. Ini sudah sangat memudahkan kita. Kemudian beliau penulis membawakan dalil masing-masing pendapat. Nah, ini objektivitas dari seorang alim. Kalau memang di sana ada perbedaan pendapat, maka dikemukakan dan disampaikan sehingga bisa dengan jelas dipahami oleh orang kebanyakan mana pendapat yang lebih kuat. Adillatu ashabil qaulil awal. Dalil-dalil pendapat yang pertama, istadallu bis sunnah wal ma'qul. Mereka berdalil dengan sunnah, yaitu dengan hadis dan dengan logika. Awalan minas sunnah. Yang pertama, dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma rawahu Umar bin Khattab, yaitu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat. Ya, ini hadis tentang niat yang populer. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sungguhnya bagi setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Fahuwa syamilun bi'umumihi li khutbatil jum'ah. Maka hadis ini termasuk juga di dalamnya tentang khutbah Jum'ah. Li'annaha ibadah minal ibadat. Karena khutbah Jum'ah itu adalah salah satu ibadah. Dan ibadah taftaqir ila niyah, membutuhkan niat. Ibadah itu harus niat, yaitu niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan sengaja mengerjakannya dalam rangka untuk bertaqarrub, melakukan pendekatan diri supaya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak boleh kepaksa. Lakukan ibadah itu terpaksa. Itu nggak ikhlas niatnya, nggak murni. Dia kepaksa karena takut dimarahi, takut tidak mendapatkan nilai, takut ini, takut itu, yang semuanya adalah bukan dalam rangka untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Atau karena alasan-alasan yang tidak diridhai oleh Allah. Ini namanya tidak ikhlas, tidak tulus, tidak murni, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena masih ada yang lain di sana yang dia takuti selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mengerjakan amalan tersebut. Dorongan itu harus betul-betul murni karena penghambaan diri kepada Allah, ketundukan diri dan perendahan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada paksaan dari siapapun. Istilah kita sukarela, ya. Itu kan ikhlas, saya rela. Identik dengan kata sukarela. Tsaniyan, dalil kedua adalah minal ma'qul, yaitu secara logika, al-qiyasu 'ala shalah. Dikiaskan dengan salat. Jadi khutbah itu dikiaskan dengan salat. Khususnya salat Jumat. Kalau sholat Jumat itu harus diniatkan, maka khutbah itu pula harus niat. Bijami'in, dengan illah, dengan alasan anna kullan minhuma fardun, bahwasanya keduanya, baik khutbah maupun sholat, adalah sebuah hal yang wajib dilakukan. Yushtaratu fihi at-taharah was-satru wal-muwalah. Diwajibkan di dalam atau disyaratkan di dalamnya taharah, menutup aurat, dan bersambung atau kontinu, mualah. Jadi hal-hal yang seperti itu maka harus pakai niat. Munaqashatu hadzal dalil. Kemudian beliau mendiskusikan dalil yang digunakan oleh kelompok pertama, dibantah istilahnya, ditanggapi. Yunaqashu bi annahu qiyasun ma'al fariq.
Jadi ulama yang berseberangan itu mengatakan dalil logika kalian itu tidak bisa diterima. Kenapa? Karena qiyas yang kalian lakukan itu tidak bisa atau tidak benar, berbeda. Jadi yang namanya qiyas kan analogi, membandingkan sesuatu. Membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain itu harus memiliki kesamaan yang betul-betul bisa dijadikan sebagai perbandingan. Masa kita mau membandingkan antara mahasiswa dengan anak SD? Ini qiyas ma'al farik istilahnya. Membandingkan sesuatu yang berbeda. Jadi dibantah oleh ulama yang berpendapat dengan pendapat yang kedua, yang mengatakan bukan syarat, niat itu bukan syarat sah khutbah. Membantah dalil logikanya mereka dikiaskan dengan khutbah itu dengan sholat. Kalau sholat pakai niat, maka khutbah juga harus niat. Kata ulama yang lain itu tidak bisa diterima. Enggak sama antara sholat dengan khutbah. Falaisa kullu ma yushtaratu lis-shalah yushtaratu lil-khutbah. Karena tidak semua yang disyaratkan untuk sholat itu disyaratkan untuk khutbah. Wa min dzalika at-taharah. Di antaranya adalah taharah. Kalau sholat wajib syaratnya adalah taharah dulu. Tapi kalau berkhutbah ini para ulama tidak sepakat. Apakah menjadi syarat seorang khatib itu dalam keadaan bersuci ketika dia berkhutbah? Boleh enggak khatib itu di saat-saat dan di sela-sela dia berkhutbah dia mengeluarkan sesuatu yang membatalkan wudhu, tapi tidak diketahui oleh orang atau jamaah? Boleh-boleh saja. Sah khutbahnya. Terus nanti setelah dia selesai khutbah, sebelum sholat dia harus berwudhu dulu. Nah, ini membuktikan kalau khutbah itu beda dengan sholat, sehingga tidak bisa disamakan. Kata ulama yang berpendapat dengan pendapat yang kedua, maka mereka mengatakan tidak wajib, harus niat dulu ketika khutbah. Kama sayati insyaallah, sebagaimana nanti akan ada pembahasan khusus tentang apakah taharah itu syarat bagi seorang khatib mau berkhutbah atau tidak. Lalu bagaimana kalau seandainya terjadi hal-hal yang membatalkan wudunya di saat-saat berkhutbah? Apakah perlu bilang, mohon maaf, ada yang bisa menggantikan saya khatib? Tidak. Enggak. Ya. Lanjut, karena insyaallah menurut pendapat yang lebih rajih, taharah itu bukan menjadi syarat wajib dan syarat sahnya sebuah khutbah. Hatta ketika khatibnya itu lupa wudhu, seakan-akan dia sudah wudhu, tapi teringat di saat dia mengatakan wala dzikrullahi akbar aqimis shalah. Teringat, ternyata saya belum wudhu tadi di rumah. Maka khutbahnya tetap sah, tapi dia sebelum memimpin sholat harus berwudhu dulu dan tidak perlu mengulangi khutbah. Jadi itu diskusi atau tanggapan dari kelompok kedua terhadap dalil-dalil yang digunakan oleh kelompok pertama. Sekarang dalil ashabi al-qaul tsani. Dalil yang digunakan oleh kelompok kedua yang mengatakan bahwa niat itu bukan syarat sah khutbah. Anna khutbatal jum'ah adzkar. Bahwasanya khutbah Jum'ah itu zikir. Wa amrun bil ma'ruf, amar ma'ruf, wa nahyun 'anil munkar, nahi munkar. Wa doa, isinya doa, wa qiraah, isinya membaca. Wala tushtaratun niyyah fi syai'in min dzalik, dan tidak disyaratkan niat. Setiap kali mau berdoa niat dulu. Mau memberikan peringatan pelajaran niat dulu. Mau membaca Al-Qur'an dalam khutbah niat dulu, kan tidak. Dia zikir. Dan zikir itu kan tidak wajib untuk
sebelum berzikir niat dulu. Ya. Li'annahu mumtazun bi suratihi munsharifun ila Allah, karena dia terbedakan dengan gambaran ibadah itu sendiri dan langsung tertuju kepada Allah bihaqiqatihi, dengan hakikatnya. Fala yaftaqiru ila niyyah tasrifu ilaih, sehingga tidak membutuhkan niat. Ini alasan kelompok kedua. Munaqashatu hadzal dalil. Nah, dibantah oleh kelompok yang pertama yang mewajibkan dan mensyaratkan niat. Yunaqashu bi anna hadhihi al-ashya' wa in kanat la tushtaratu an-niyyah li kullin minha binfiradihi. Ditanggapi bahwasanya hal-hal yang sudah disebutkan tadi, walaupun tidak disyaratkan niat untuk setiap segala sesuatu yang tadi disebutkan secara terpisah, secara tersendiri, illa annaha takunu bimajmu'iha ibadatul mutakamilah. Illa annaha takunu bimajmu'iha ibadatan mutakamilah. Hanya saja dia dengan kumpulannya itu maka merupakan sebuah ibadah yang saling melengkapi. Wahia khutbatul Jum'ah, yang disebut dengan khutbah Jum'ah, ibadah yang khusus. Fatushtaratu lahan niyah, maka disyaratkan niat. Kas-salati mathalan, seperti salat contohnya. Fa innaha aqwalun wa af'al. Salat itu kan terdiri dari perkataan dan perbuatan. Ruku, sujud, kemudian bacaannya. Takunu bimajmu'iha ibadah. Salat itu kumpulan dari perkataan dan perbuatan dalam sesuatu yang kita sebut dengan salat. Maka jadilah dia seperti atau sebagai ibadah yang khusus. Maka butuh niat untuk sesuatu kumpulan tersebut, bukan untuk masing-masingnya. Kan tidak ada ulama yang mengatakan kalau mau baca Al-Fatihah dalam salat kita harus niat dulu. Nawaitu an aqra Al-Fatihah lillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Terus baca ayat setelah Fatihah, niat dulu. Mau ruku niat dulu, mau i'tidal niat dulu, mau sujud niat dulu, kan tidak ada. Namun secara keseluruhan ketika ingin melaksanakan sholat wajib niat untuk membedakan itu ibadah atau bukan. Ya. Maka benar juga apa yang ditanggapi oleh kelompok pertama tadi yang mensyaratkan dan mewajibkan niat untuk khatib ketika dia memulai khutbahnya. Wa ammal qawlu bi annahu mumtazun bi suratihi, adapun pendapat yang mengatakan bahwasanya dia terbedakan dengan bentuknya, munsharifun ilallah bi haqiqatihi, kemudian langsung tertuju kepada Allah dengan hakikatnya, fala yahtaju ila niyah, yang kemudian menyebabkan dia tidak perlu niat. Fa innahu law qila bihi, kalau seandainya itu dijadikan sebagai pendapat atau bisa diterima, la sara fi baqiyil ibadat, maka ibadat-ibadat yang lain juga seperti itu. Ibadah-ibadah yang lain itu juga dengan bentuknya langsung tertuju untuk Allah. Sebenarnya itu hanya untuk Allah, tapi kan tetap perlu niat. Karena di sana ada ibadah tapi niatnya bukan karena Allah. Wa hadza la qaila bih. Yang seperti ini tidak ada ulama yang mengatakannya. Jadi tetap butuh niat. At-tarjih. Nah, sekarang pemilihan pendapat terkuat. Ar-rajih fi hadhil mas'alah, yang kuat dalam perbedaan pendapat ini, wallahu a'lamu bishawab, dan Allah yang lebih mengetahui mana yang lebih benar, huwal qaulul awwal, yaitu pendapat pertama, al-qail, yang mengatakan bishtiratin niyyah, tentang disyaratkan niat li khutbatil jumu'ah, untuk khutbah Jumu'ah. Lima istadallu bihi min umumi hadits Umar radhiyallahu anhu, dengan dalil keumuman hadis Umar bin Khattab tentang niat, innamal a'malu binniyat.
Permasalahan pertama sudah kita bahas. Al-mabhatsu tsani. Sekarang pembahasan yang kedua. Hudurul adad alladhi tan'aqidu bihil jumu'ah. Tentang jumlah minimal orang yang harus hadir menghadiri Jumu'ah supaya Jumat itu sah. Ini adalah problem klasik yang dari dulu diperbincangkan oleh ulama. Dan sampai sekarang masih dijadikan sebagai kontroversi atau pro dan kontra. Ada perdebatan di sana. Ada yang mengatakan Jumatan di tempat ini nggak sah. Kenapa? Karena jumlahnya nggak mencukupi syarat. Ya, di masjid itu nggak sah Jumatnya. Kenapa? Karena jumlah minimal yang harus dipenuhi tidak hadir. Kurang satu orang. Kurang satu. Gara-gara kurang satu akhirnya divonis Jumatannya nggak sah. Konsekuensinya apa? Harus ulang sholat zuhur. Padahal memerintahkan sebuah kewajiban ini harus pakai dalil. Mengatakan suatu tidak sah juga harus kuat dalilnya. Maka ini perlu dibahas. Wa fihi tamhid wa matlaban. Nah, di sana ada 3 topik di pembahasan tentang jumlah minimal orang yang harus hadir menghadiri Jumatan sehingga khutbahnya sah. Ada prolognya dan ada 2 poin. At-tamhid, pendahuluannya fi aqwalil fuqaha fil adad alladhi tan'aqidu bihil jum'ah ijmalan. Prolognya nanti akan berisi tentang perselisihan ulama tentang jumlah minimal agar Jumat itu sah, agar Jumatan sah. Al-matlabul awal, kemudian poin pertama, ishtiratu huduril adad alladhi tan'aqidu bihil jum'ah lil khutbah. Apakah disyaratkan jumlah minimal orang tadi harus hadir ketika khutbah dimulai atau tidak? Yang berikutnya, al-matlabus tsani, poin kedua, istimrarul hudur hatta nihayatil khutbah. Masalah berikutnya yang akan dibahas adalah apakah diharuskan, apakah menjadi syarat bahwasanya jumlah minimal orang tersebut harus berada sampai akhir khutbah. Kalau enggak, misalnya jumlah minimalnya sudah terpenuhi. Taruhlah kita katakan pendapat yang mengatakan wajib minimal 40 orang harus hadir supaya Jumatnya sah. Nah, permasalahan kedua adalah apakah jumlah 40 ini harus hadir ketika awal khutbah disampaikan. Jadi ketika khatib sudah naik mimbar, itu harus ada di depan beliau 40 orang. Kalau enggak, belum boleh khutbah. Permasalahan ketiga adalah apakah jumlah 40 itu harus mendengarkan semua khutbah sampai selesai. Atau boleh misalnya ketika di akhir-akhir ada orang yang kebelet. Ya, waduh udah sesak nih. Jumlahnya persis 40. Satu orang ke toilet di akhir padahal ketika mau doa itu atau sedang doa. Dia kepepet harus ke toilet karena apa? Karena dia tahu mendengarkan khutbah tidak harus dalam keadaan suci, gitu ya. Tidak harus berwudu. Tapi kalau mau sholat nanti harus wudu. Maka dia lebih menyegerakan untuk keluar supaya dia buang hajat, kemudian dia berwudu. Harapannya setelah dia kembali, mungkin khatib sudah selesai dengan khutbahnya dan ketika sholat dia sudah dalam keadaan suci. Nah, apakah dengan berkurangnya satu orang tadi, karena pakai pendapat minimal 40 orang, maka khatibnya harus nunggu dulu sampai dia selesai,
baru melanjutkan rukun khutbahnya. Karena permasalahan yang ketiga adalah permasalahan yang cukup detail. Apakah jumlah minimalis ini harus mendengarkan khutbah dari awal sampai akhir? Ini yang ketiga ya. Istimrarul hudur hatta nihayatil khutbah. Atau tidak harus? Nah, itu akan dibahas. At-tamhid. Yang pertama, prolog dulu. Pendahuluan tentang jumlah hadirin yang harus ada, jumlah minimal, supaya khutbah itu sah. Supaya Jumat itu sah. Jadi ini lebih umum ya. Baik yang berkenaan dengan khutbahnya atau Jumatnya. Jumlah minimalnya berapa? Di sini para ulama berselisih pendapat. Al-kalamu ala syarti huduril adad alladhi tan'aqidu bihil jum'ah lil khutbah yatatallabu at-tamhid lahu bi aqwalil fuqaha fi aqalli adadin tan'aqidu bihil jum'ah ala sabilil ijmal. Jadi secara global dulu dibahas tentang jumlah minimal orang yang harus ada supaya pelaksanaan khutbah maupun Jumat itu dianggap sah. Wa qad ikhtalafu fi dzalik. Para ulama berselisih pendapat. Ba'da ijma'ihim, setelah mereka sepakat ala istiratil jamaah laha. Jadi mereka berbeda pendapat dengan atau tentang jumlah minimal yang harus hadir. Tapi mereka sepakat bahwasanya jumlah tersebut harus disebut sebagai jamaah. Artinya khutbah itu harus didengar oleh sekelompok orang yang disebut dengan jamaah. Itu mereka sepakat. Mereka hanya berbeda pendapat tentang berapakah minimal sesuatu itu disebut jamaah sehingga khutbahnya sah, Jumatnya sah. Wadih, jelas ya? Ala aqwalin ahammuha thalathah. Jadi berbeda pendapat tentang jumlah minimalnya. Sesuatu disebut jamaah. Karena Jumatan itu ya memang harus jamaah. Baik ketika mendengarkan khutbahnya atau pelaksanaan khutbahnya maupun pelaksanaan sholat Jum'ahnya. Itu harus dengan cara berjamaah. Ini sepakat para ulama. Perbedaannya di mana? Di jumlah minimal. Ada 3 pendapat utama. Dari sekian banyak pendapat yang ada, beliau di sini mengambil 3 pendapat utama. Al-awwal, pendapat yang pertama, dan ini insya Allah akan menjadi pendapat yang terkuat. Menurut siapa? Beliau. Nanti kita akan bahas ya. Tidak mengapa kalau di sana ada kritik, kemudian saran dan lain sebagainya. Atau penilaian. Baik. Kita sampaikan dulu apa yang beliau tuliskan. Pendapat yang pertama, annaha tan'aqidu bi thalathah. Jumlah minimal agar Jumatan itu sah, baik ketika khutbahnya maupun ketika sholat Jumatnya adalah 3 orang. Wa hadza huwa qaulul Hanafiyah, dan ini adalah pendapat mazhab Hanafi. Berarti kalau ada kaum muslimin sekarang yang mengatakan, ya nggak apa-apa, kita Jumatan aja. Berapa jumlahnya Pak? Ya kita cuma bertiga. Imam, muadzin, sama makmum. Berarti ini pakai pendapatnya Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi. Walaupun mereka berselisih pendapat, 3 orang ini termasuk khatib atau tidak? Ada 2 pendapat lagi di kalangan mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah sendiri dengan muridnya Muhammad Syaibani berpendapat 3 ini selain khatib. Jadi khatib minimal harus ada 3 orang. Salah satu pendapat di mazhab Hanafi. Sedangkan Abu Yusuf Al-Qadhi, muridnya Abu Hanifah juga, beliau berpendapat 3 orang ini termasuk khatib. Berarti apa? Minimal berarti yang harus dengar khutbah itu berapa orang? 2.
Ada 2 orang di depan, sudah mulai khutbah Jumat. Supaya yang lain datangnya menyusul ketika nanti sudah Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Amin. Kalau sudah terdengar itu baru datang gitu ya. Baru datang. Maka sah Jumatnya. Karena minimal sudah terpenuhi 2 orang tadi. Ini menurut pendapat mazhab Hanafi. Wa huwa riwayatun 'anil Imam Ahmad, dan ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Dia juga punya pendapat ya enggak apa-apa, 3 orang itu minimal. Waqtaraha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memilih pendapat ini. Coba lihat, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mazhabnya Hambali. Mazhabnya Hambali. Tapi beliau ketika berfatwa terkadang memilih pendapat Hanafi. Ini juga pelajaran buat kita bahwasanya silahkan kita ketika belajar memilih sebuah mazhab tertentu, tetapi dalam pengamalan itu tidak boleh fanatik. Kalau kita menemukan atau mendapatkan bahwasanya pendapat di mazhab yang lain di luar yang kita pelajari kok lebih dekat kepada dalil atau kebenaran, maka seharusnya sikap kita adalah memilih yang lebih kuat dan memilih yang lebih mendekati apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Baik, ini pendapat yang pertama. Ats-tsani, pendapat yang kedua, annaha la tan'aqidu illa bi arba'in. Jumlah minimal supaya khutbah dan salat Jumat sah itu harus dihadiri 40 orang. Wa hadha huwa qaulus Syafi'iyah. Inilah mazhab Syafi'i. Wa huwa riwayatul masyhurah 'anil Imam Ahmad, dan ini juga merupakan riwayat yang terkenal dari Imam Ahmad di samping riwayat tadi. Karena Imam Ahmad itu punya 2 riwayat minimal dalam setiap pendapat dalam masalah fikih. Pasti Imam Ahmad punya 2 riwayat. Sebagaimana Imam Syafi'i punya 2 qaul. Qaul qadim dan qaul jadid. Wal madhab 'inda ashabih, dan ini merupakan mazhab Hambali. Wa alaihi aktsaruhum, dan banyak ulama-ulama Hanabilah yang berpendapat seperti ini, 40. Lagi-lagi mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali sama dalam masalah minimal yang harus hadir supaya khutbah Jumat itu jadi sah. Ats-tsalits, yang ketiga, pendapat ketiga, annaha la tan'aqidu illa bi'adadin tataqarrab bihimul qaryah. Jumlah minimal adalah jumlah minimal sebuah desa disebut desa. Jadi ini lebih banyak lagi. Tidak terbatas pada bilangan tertentu. Jadi kalau memang desa itu warganya ya hanya 10, ya sudah. Selama mereka mukim, maka mereka wajib menegakkan atau melaksanakan Jumat, walaupun jumlah mereka cuma 10. Jadi tidak dibatasi dengan jumlah tertentu. Hanya sebuah jumlah yang disebut sebagai desa, yang dengan jumlah tersebut terbentuklah sebuah desa. Jadi ini sangat fleksibel sekali. Namun ketika kita kaitkan dengan di zaman kekinian seperti sekarang ini, desa itu berapa kakak coba? Ya, RT saja ada 50 kakak. Itu RT. Kalau desa tergantung berapa RT. Ada 6 RT berarti 300 orang. Maka baru sah Jumat di desa itu kalau sudah ada 300 orang. Dan ini adalah pendapat yang masyhur dari Malikiyah. Ini mazhab Maliki. Makanya mazhab Maliki atau Imam Malik mengatakan tidak sah Jumatan itu dulu selain di Masjid Nabawi.
Jadi Jumatan itu dibuat secara terpusat. Menurut mazhab Maliki, di Madinah itu yang namanya Jumatan ya di Masjid Nabawi, walaupun dari Kuba. Ya, Kuba punya masjid sendiri. Tapi kalau mau Jumatan mereka ke Masjid Nabawi. Praktek dulu loh. Dan di antara ciri khas mazhab Maliki adalah mereka menjadikan amal penduduk Madinah itu sebagai hujjah. Kalau ada hadis Nabi, tapi tidak diamalkan oleh penduduk Madinah, maka ini nggak dianggap atau tidak dimasukkan oleh mazhab Maliki sebagai hujjah. Dan datang Imam Syafi'i mendudukkan dan menempatkan hadis sebagaimana seharusnya. Makanya disebut Imam Syafi'i ini sebagai nasirus sunnah, penolong sunnah Nabi SAW. Lebih dimuliakan sunnah Nabi atau hadis Nabi daripada amalan penduduk Madinah. Dan ini bentuk tidak sepakatnya Imam Syafi'i sebagai seorang murid dengan gurunya Imam Malik. Sehingga Imam Syafi'i membuat mazhab tersendiri dari dua mazhab sebelum beliau yang sudah ada, yaitu mazhab Ahlul Iraq, Abu Hanifah dan teman-teman, yang mereka lebih banyak menggunakan qiyas, logika, karena periwayatan hadis pada masa Imam Abu Hanifah itu sangat terbatas, sedikit sekali, karena saking hati-hatinya mereka. Dan maraknya pada waktu itu pemalsuan hadis. Maka sangat ketat sekali mereka mau menerima hadis. Syaratnya luar biasa. Maka nggak banyak hadis yang digunakan dulu di zaman Abu Hanifah. Sehingga apa yang mereka gunakan sebagai alat untuk mempelajari fikih, ar-ra'i, logika. Makanya disebut dengan ashabur ra'i. Sedangkan Ahlul Madinah yang dipimpin oleh Imam Malik, di masanya beliau lebih mengedepankan hadis daripada logika. Nah, Imam Syafi'i datang menggabungkan dan meramu keduanya. Sehingga jadilah mazhab Syafi'i. Nah, kalau kita lihat tiga pendapat ini. Yang pertama, pendapat Imam Abu Hanifah. Ya, sebagai perwakilan saja, Imam Hanafi, 3 orang. Kemudian yang lebih besar lagi yaitu Imam Malik. Imam Malik mengatakan tergantung jumlah, di mana jumlah tersebut membentuk sebuah qaryah. Sesuatu yang disebut dengan desa atau kota. Ini memberatkan. Maka Imam Syafi'i datang berpendapat membuat jumlah pertengahan. Jadi 40 itu dari mana asalnya? Itu ijtihad. Ya, ijtihad ulama-ulama pada waktu itu untuk menjadi jalan tengah antara pendapat yang mengatakan cukup 3 orang minimal dan pendapat yang mengatakan jumlah yang sangat besar atau sangat banyak. 40. Namun kalau kita kembali ke tarjih penulis di sini, beliau memilih pendapat yang pertama. Ya. Kalau kita perhatikan dalil-dalilnya, ini mohon maaf tidak sempat kita baca bagaimana diskusi antara dalil-dalil masing-masing kelompok. Namun kita bisa langsung menyimpulkan pendapat yang dipilih yang paling kuat dalam hal ini adalah pendapat yang pertama, yaitu minimal 3. Dan itu pun termasuk khatibnya. Jadi ada 2. Nanti setelah kita bahas pembahasan yang terakhir di dalam masalah jumlah minimal ini yang harus hadir, yaitu apakah jumlah minimal tadi 3 misalnya. Kalau kita sudah megang 3, apakah harus mendengar khutbah tersebut sampai selesai? Apakah menjadi syarat atau tidak?
Ya. Kenapa disyaratkan oleh Abu Yusuf Al-Qadhi sebagai mazhab Hanafi minimal 2 yang dengar. Minimal 2. Berarti dengan khatib jadi 3. Supaya kalau ada satu yang uzur, seperti kasus yang kita sampaikan tadi, ke belakang, keluar, toilet, dan lain sebagainya, maka khatib masih tetap bisa terus menyampaikan khutbah. Karena khutbah itu paling dia bisa dikatakan khutbah ketika ada yang mendengarkan. Maka kalau cuma satu kemudian uzur, ini yang jadi masalah. Udah satu orang yang dengar, terus permisi lagi. Di tengah-tengah khutbah angkat tangan karena ada uzur. Itu adabnya. Saat khutbah, kalau panjenengan ada sesuatu hajat, maka sebelum beranjak dari tempat duduknya, dia mengangkat tangan. Izin, tanda izin. Begitulah adab yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat Nabi ketika mereka keluar dari majelisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diajar oleh Allah adab dan etika. Ya, supaya tidak mengusik dan mengganggu atau menyakiti perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sudah satu orang izin lagi. Nah, apakah khatib diam sejenak nunggu sampai yang satu itu datang kembali? Ya, kalau memang seperti itu, karena tidak dinamakan khutbah kalau tidak ada yang mendengarkan. Berarti kesimpulan kita ketika kita memilih pendapat yang pertama, berarti jumlah minimal pendengar khutbah itu ya satu orang. Itu istilahnya kasus yang paling minim, atau setidaknya ada satu orang itu insya Allah sah. Ya, khutbah. Adapun 40 ya yang mengatakan harus 40, ini adalah pendapat ihtiyat. Pendapat ihtiyat untuk kehati-hatian dan menjaga. Sekarang begini, kalau ini untuk menutupi sesi yang pertama ya, kita coba diskusi studi kasus lah. Saat wabah, dan ini paling bisa kita kita ilustrasikan ya, karena kita sudah merasakannya. Saat wabah atau pandemi berlangsung, entah apa itu pandeminya, satu desa itu meninggal semua. Orang-orang balighnya, orang-orang dewasanya meninggal semua. Tinggal 2 orang. Selebihnya adalah anak-anak dan wanita, kaum wanita. Mereka masih tetap ingin melaksanakan syiar Jumatan ini di kampung itu. Jadi mereka sudah tidak ada orang tua atau orang yang pantas untuk melaksanakan Jumat kecuali 2 orang. Yang lainnya atau selebihnya anak-anak yang belum baligh. Dan ada wanita, ya, ada wanita. Jadi ada wabah yang cuma menyerang orang-orang baligh. Misalnya, ya, ini contoh saja. Jadi pada meninggal semua. Tersisa 2 orang baligh dan anak-anak serta wanita. Apakah kemudian kita mengatakan di desa tersebut sudah tidak ada lagi kewajiban Jum'ah? Walaupun masalah ini perselisihkan, tetapi ketika mereka ingin Jumatan dan 2 orang itu tetap semangat untuk melakukan Jum'ah, walaupun dihadiri oleh anak-anak dan wanita, maka yang terhitung menurut pendapat itu kan cuma 2 orang yang wajib menghadiri Jumat. Yang lainnya kan nggak wajib. Tapi ketika ada yang hadir, ada yang mendengarkan khutbah, apakah khutbahnya tidak sah? Sah. Karena inti dari khutbah itu adalah al-wa'dhu wa tadhkir. Berisi nasihat, peringatan, pelajaran. Kalau tersampaikan, ada yang mendengar, insya Allah sudah sah.
Apalagi di zaman seperti sekarang ini, di mana-mana, jangankan satu RT ya, masjid itu depan-depanan, hanya dipisah dengan jalan raya. Ya, masjid ini jalan raya, yang satu di sini, terus di depannya ada masjid yang lain, dan dua-duanya Jumatan. Memang sebaiknya, kalau kita ngomong sebaiknya, dipusatkan. Selama memang masih cukup menampung jamaah. Tapi ketika tidak cukup ya, makanya kita tinjau dulu sebab adanya masjid kok depan-depanan itu apa? Masjid jamek lagi. Dua-duanya melaksanakan Jum'ah. Apa sebabnya? Apakah gara-gara ya iftiraq ya au tafriqan bainan nas, dalam rangka untuk memecah belah kaum muslimin? Yang itu warnanya kuning Pak Ustadz, ini warnanya orange misal. Nah, ini berarti udah nggak baik. Maka dilihat mana masjid yang pertama, itu yang paling berhak untuk didatangi sebagai masjid Jumat. Karena bisa jadi masjid yang baru itu adalah berstatus dalam syariat kita sebagai masjid dirar, masjid yang didirikan untuk memecah belah persatuan dan kesatuan kaum muslimin. Maka hukumnya jangan sholat di masjid itu, apapun warna dindingnya, ya, apapun warna pelangnya, begitu. Jadi tadi studi kasus ya, kalau seandainya ada di sebuah wilayah atau daerah, desa, gara-gara sebuah wabah, semuanya meninggal, tersisa 2 orang yang baligh, selebihnya anak-anak dan kaum wanita. Mereka ingin Jumatan. Apakah ada Jumatan bagi mereka? Tetap ada. Selama mereka masih mukim, dan selama ada orang yang bisa melaksanakan aktivitas sehingga disebut dengan khutbah Jum'ah, maka sah. Gitu ya. Sehingga pemilihan tarjih oleh Syekh di sini Abdul Aziz Al-Hujailan muwafaq insyaallah. Kita sepakat, dan saya juga cenderung memilih pendapat ulama yang mengatakan minimal jumlah itu ya pendapat yang pertama, tidak harus 40, itu intinya. Ya, tidak harus 40. Ustadz, jangan-jangan Ustadz ngomong begitu karena di pesantren Ustadz cuma sedikit orangnya, nggak cukup 40 misalnya. Bukan. Ya. Kita alhamdulillah di pesantren jumlah santri tidak sampai 30, tapi dengan adanya warga sekitar, insya Allah kalau dihitung sekitar 40, kurang-kurang sedikit. Tapi pelaksanaan Jumat tetap kita laksanakan di Masjid Pesantren Tahfidz An-Naba. Demikian sesi yang pertama sudah selesai ya. Kita break, istirahat sebentar karena saya lihat tadi ada beberapa peserta yang matanya sudah 5 watt. Perlu di charger dengan kopi atau snack yang disediakan oleh panitia. Jazahumullah khairan. Demikian. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.